on the dry season. Helsi. So there's things like the belief that we have. We believe in three gods. So Huang Matua, the creator, and then Dewata is to control the human in earth, and Holy Spirit. Dari mana foto bagus ya? Video untuk ngevlog ya. Halo guys. Sekarang kita mau kemana? Ayo ya. Dari mereka. Kita masuk ke sana dulu yang agak panjang. Kan di sini ada dua pintu bawah. Oh. Enggak diganggu makanya terimanya diganti. Oh iya. Lona terkenal dengan kuburan gantung. Jadi yang dimakamkan di sini juga itu tidak semua orang peraja ya. Oh gitu. Nah, jadi hanya berdasarkan dari satu garis keturunan atau bisa dibilang satu marga. Nama marganya di sini itu marga Tolengke. Tolengke. Jadi selain dari marga Tolengke itu tidak boleh dimakamkan di tempat ini. Gitu. Oh gitu. Itu ada pemakaman lainnya. Gitu. Jadi walaupun di sini juga satu marga itu terbagi atas 3 tingkatan kasta. Gitu. Kasta status sosial dalam masyarakat, ada yang paling rendah, ada juga yang paling terpandang dalam Oh masyarakat. gitu. Nah, jadi yang kita kunjungi ini itu kasta biasa atau rakyat biasa. Kita mau foto di sini dulu. Berdiri di sini. Nggak apa-apa kan ambil video? Ya, silakan. Bebas foto-foto di sini, bebas video. Asal jangan menyentuh atau memindahkan orang biasanya. Di belakang itu ada peti-peti. Itu ada mayatnya semua? Ada. Jadi cara pemakaman di sini hanya seperti itu.
Jadi hanya diselip-selipkan di sela batu, ada yang ada penyangganya, jadi tidak perlu lagi di dalam tanah, itu sudah dianggap dikubur. Oh gitu. Nah, jadi di sini setiap peti yang dikelompokkan antara satu peti dengan peti yang lainnya itu satu rumpun keluarga dekat atau keluarga kecil. Gitu. Ya. Kita lihat sini. Di situ bagus banget. Pahat-pahat manusia semuanya Oh semua ini alami ya, alami. tidak ada yang. Nah, jadi di sini kita ada yang nunduk-nunduk. Kan ini sebenarnya bisa dipahat Oh gitu. supaya besar. Tapi di sini dilarang pahat memahat karena ketika di sini ada pahat memahat, di sini objeknya bukan alam lagi. Gitu. Jadi objeknya supaya tetap terjaga Ya. alam. Di sini ada peti yang sudah hancur ya. Oh iya. Ini tengkorak kepalanya dan masih ada rambutnya. Oh, iya. Nah, jadi ini masih ada rambutnya karena ini yang diawetkan menggunakan ramuan kalau orang dulu katanya. Kan kalau orang sekarang semua pakai formalin. Kenapa ada uang? Nah, di sini ada uang, ada rokok, itu berupa sesajen. Biasanya ketika keluarganya datang bersiaran dan berdoa ke tempat ini, dia wajib meninggalkan sesuatu. Oh Gitu. Karena itu sebagai tanda kasih sayang biasanya. Keluarganya yang telah mendahulunya. Eh, Yang saya bilang mumi tadi, ada rambutnya. Itu yang bilang Romeo and Juliet persiapan. oh itu kenapa? Nah, yang dulunya itu pacaran, kemudian ingin menikah, tapi tidak direstui oleh orang tua mereka. Kenapa? Karena mereka masih sepupu sekali. Oh, sepupu sekali. Ya, orang tua masih saudara kandung. Jadi karena tidak direstui, mereka putus asa dan akhirnya mereka gantung diri sama-sama di pohon. Jadi mereka gantung diri secara bersamaan dan tahunnya tahun 1972. Oh, Tahun 72 udah agak lama gitu. Di sini juga banyak pakaian di dalam itu. Kenapa banyak pakaian? Karena mereka di sini kalau meninggal itu diikut sertakan dengan barang-barang kesayangan berupa pakaian yang sering dia pakai selama dia masih hidup. Kenapa? Karena mereka di sini percaya dengan reinkarnasi atau orang yang telah meninggal itu akan dihidupkan kembali katanya. Gitu. Siapa tahu mau foto di bawah, silakan jongkok di samping. Siapa tahu. Ini juga masih agak baru ya. Oh gitu. Ini yang bulan Januari. Oh iya. Dimasukkannya ke dalam sini. Jadi pemakaman ini bisa dibilang masih aktif terpakai sampai sekarang. Tapi hanya dalam satu marga tadi, tidak boleh marga lain. Jadi di sana ada tasnya. Jadi tasnya itu mungkin ada pakaian seperti yang tadi. Di sini juga ada peti yang sudah jatuh ke dalam lubang. Nah, peti ini bisa naik, diangkat, naik kembali ke atas ini. Tapi itu harus dalam satu upacara yang namanya itu upacara mak nini. Nah, mak nini itu bisa diartikan biasanya perapian pemakaman kembali atau pemotongan minimal 1 ekor kerbau. Gitu. Jadi kalau upacara mak nini di sini biasanya setiap 3 sampai 5 tahun sekali. Minimalnya 3, maksimalnya 5 tahun sekali dilaksanakan upacara mak nini. Itu biasanya serentak. Nah, tidak. Jadi serentak semua marga Tolengkong yang masih hidup datang untuk merapikan masing-masing rumpun keluarga dekatnya. Gitu. Mungkin ini ada yang ganti pakaian mayat kalau mayatnya itu masih utuh. Ada yang ganti peti mayat kalau petinya itu sudah hancur gitu. Jadi cara mak nini juga tidak memaksakan kalau keluarganya belum mampu untuk membelikan peti baru. Nah, petinya hanya dirapikan, tidak diganti petinya gitu. Nah, di sini ada jalan untuk tembus tapi harus merangkak sekitar 20 meter pakai siku sama pakai lutut. Nah, kebanyakan orang balik kemudian dia masuk lagi. Di tembusannya sekitar 5 meter yang ada isinya. Karena di tempat merangkak ini itu tidak ada apa-apa di dalam. Enggak usah deh. Ya, cuma itu sekedar jalan selesai. Cuma kalau pakai masih ditaruh dulu masih banyak orang sakit. Oh. Kan itu tongkonan itu biasanya beberapa rumpun keluarga yang punya. Oh. Nah, jadi tidak cuma satu kepala keluarga itu punya satu tongkonan, tidak kayak rumah biasa. Oh, gitu. Dan itu rumah adat. Jadi satu rumpun keluarga bisa dibilang itu satu marga juga bisa dibilang itu punya. Satu itu kalau dia satu marga pasti dia juga berhak dalam tongkonan tersebut. Jadi kalau ada keluarga dari Foto dari sini bagus lah. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini 3 kasta. Jadi kasta yang kita kunjungi itu kasta biasa atau rakyat biasa, dan ada kasta yang kedua itu kasta kelas menengah, dan kasta yang terakhir itu kasta bangsawan. Jadi di sini kasta bangsawan biasanya dibuatkan patung seperti sana. Nah, itu patung yang dibuat dari kayu pohon nangka. Kenapa kayu pohon nangka? Karena pohon nangka itu sudah terbukti tahan, tidak mudah dimakan oleh rakyat karena banyak getahnya.
Jadi tidak semua juga izin bangsawan buat patung, karena untuk membuat satu patung itu tidak mudah itu harus melakukan upacara lengkap atau memotong minimal 24 ekor kerbau. Oh gitu. Ya, untuk satu patung. Dan di antara 24 ekor kerbau itu ada satu ekor kerbau yang warnanya itu belang atau yang harganya mahal. Tuh, tahu biasanya disebut dedong bonga, dedong saleko itu yang warnanya biasanya agak kepingan, agak putih-putih, ya, agak hitam, tuh belang-belang. Nanti kita gantian. Kita waktu itu saya bilang tadi latarnya tengkorak itu kita berdiri. Oh iya. Kasih foto ini. Bisa masuknya di sini, kemudian kepalanya nongol. Jadi Oh, di bawah gitu. dagunya itu ada tengkorak gitu. Di sana itu belum dijadikan tempat pemakaman juga. Jadi yang dijadikan tempat pemakaman di sini kasta kelas menengah sama kasta bangsawan kalau di tempat ini. Gitu. Nah, sana yang paling baru itu di atas itu. Yang ada foto nenek latarnya merah itu yang tanggal 8 Februari 2019 kemarin. Gitu. Jadi di sini juga ada botol-botol, nah, yang ada airnya. Itu biasanya itu sama. Nah, seperti rokok dan uang tadi itu sesajen. Oh gitu. Nah, itu yang paling banyak dari keluarga itu. Botol yang bersih air. Kalau yang rokok tadi sama uang itu biasanya yang dari tamu, tapi yang dari tamu itu tidak wajib. Kalau kasih tidak apa-apa, kalau tidak kasih tidak apa-apa. Nah, jadi yang dari keluarga biasanya kebanyakan ini botol. Jadi itu banyak tamu juga yang mengira ini sampah, tapi sebenarnya bukan sampah. Itu bisa dibersihkan karena ini memang mengganggu pemandangan. Bisa dibersihkan tapi harus diikut sertakan dalam upacara mak nenek tadi yang potong satu ekor kerbau. Oh Tuh, gitu. tidak boleh di hari sembarang kita nggak bisa membersihkan. diangkat ya. Oh gitu. Harus ada upacaranya dulu baru bisa. Tuh, kita di sini juga yang pegang lampu itu tidak boleh sembarang sentuh itu. Nanti ada hukum adatnya bisa dibilang. Hukum adatnya di sini tuh kalau ada orang yang jahil-jahil, itu harus memotong satu ekor babi dan harus mengundang semua marga Tolengke yang masih hidup. Itu sanksi adatnya itu. Ya, Kalau sudah. masih mau tambah-tambah foto Oh. tetap nih jalan di sana.